Mohon izin Bapak Ibu yang masih berdiri, kami mohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Musrembang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025 dan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025-2045 Senin 25 Maret 2024. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Penjabat Bupati Bolaang Mongondo Utara Bapak Sirajuddin Lasena SE Emekdiv, yang kami hormati Kapolres Bolaang Mongondo Utara AKBP Julaitin Siahaan SIK MIK, Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondo Utara Bapak Oktaviansyah Effendi SHMH, Perwira Penghubung 1303 Bolaang Mongondo Mayor Burhan Esos, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara Bapak Dr. Yusnan C. Mokogintamars, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara diwakili Sekretaris Bapeda Provinsi Sulawesi Utara Bapak Dr. Andes James N.A. Kewas MSI, yang kami hormati para staf ahli Bupati, para staf khusus Bupati, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, para camat, serta hadirin yang kami banggakan. Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa memohon
Kiranya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Basir bin Janati, SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama bermunajat kepada Allah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya membacakan doa ini sesuai dengan syariat agama Islam. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma lakal hamdu kulluhu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la rada liman qadaita wa la mukarriba lima ba'adta wa la mubadi'a lima qarabta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah, kami berkumpul hari ini dalam rangka Musrembang Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2024. Limpahkan rahmat dan hidayah-Mu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi ya Allah, bermakna dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negeri kami tercinta ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana menumpahkan seluruh perhatian pembangunan wilayah kami. Bukakanlah cakrawala pemikiran kami ya Allah, agar bersinergi positif dalam percepatan pembangunan guna penguatan infrastruktur ekonomi kerakyatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mengatur, wujudkan tata masyarakat kami yang adil dan makmur, bahagia lahir dan batin dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Allahumma ya Allah ya Alim, kami sadar ya Allah, kami sadar sepenuhnya bahwa untuk mewujudkan itu semua banyak hambatan dan godaan, banyak pula rintangan dan tantangan. Untuk itu ya Allah, beri kami kemampuan dan kekuatan iman untuk menghindari segala godaan. Beri kami hikmah dan kebijaksanaan untuk mengatasi segala tantangan dan rintangan. Beri kami ma'unah agar kehidupan kami penuh barokah. Tumbuh suburkan pada hati kami sifat amanah, agar kehidupan kami terhindar dari segala fitnah yang mengarah pada perpecahan dan kehancuran. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha pemberi ampunan. Ya Allah, jangan Engkau tutupi hati kami setelah mendapat petunjuk dari-Mu ya Allah, karena Engkaulah yang mengajarkan kepada kami apa-apa yang belum kami ketahui sebelumnya ya Allah. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu jualah kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapelin Bangda Kabupaten Bolaang Mongondo Utara kepada Bapak Abdul Jalil Pandialang ST. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat penjabat Bupati Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati Bapak Kapolres Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Bapeda Provinsi. Selamat datang di Bolaang Mongondo Utara, Pak. Yang kami hormati Perwira Penghubung, Kepala Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondo Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, staf ahli Bupati Bolaang Mongondo Utara bersama staf khusus Bupati Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati pimpinan OPD, Camat dan Sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati tim penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, yang kami hormati akademisi dan tokoh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir pada kegiatan hari ini guna melaksanakan Musrembang Kabupaten dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025 dan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025-2045. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar hukum pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang tahapan tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5/1317 tahun 2023 tentang hasil evaluasi, validasi, inventarisasi, pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Kedua, maksud dan tujuan. Adapun maksud diselenggarakannya kegiatan Musrembang ini yakni
penyampaian program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Pulau Mondow Utara tahun 2025 dan penyampaian visi dan misi pembangunan tahun 2025-2045 guna menghasilkan rencana pembangunan yang partisipatif, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memberikan legitimasi yang kuat bagi kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sementara tujuan dari Musrembang RKPD untuk melakukan penajaman penyelarasan, klarifikasi, masukan, dan kesepakatan antar berbagai pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrembang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Pulau Mondow Kabupaten bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, masukan, dan kesepakatan antar berbagai pemangku kepentingan terhadap visi dan misi daerah, arah kebijakan, dan arah sasaran pokok daerah. Ketiga, waktu dan tempat peserta. Musrembang RKPD Kabupaten Pulau Mondow Utara tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025-2045 ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2024 bertempat di Aula Bapelitbangda Kabupaten Pulau Mondow Utara dan diikuti stakeholder yang terdiri dari unsur Forkopimda, unsur legislatif, pimpinan daerah, perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, komunitas, dan insan pers. Keempat, pembiayaan. Biaya pelaksanaan Musrembang RKPD dan RPJPD ini seluruhnya dibebankan pada DPA Bapelitbang Kabupaten Pulau Mondow Utara tahun anggaran 2024. Dengan demikian laporan singkat ini kami sampaikan dan memohon kesediaan Bapak Penjabat Bupati Pulau Mondow Utara untuk dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Jalil Pandiala ST. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan penjabat Bupati Pulau Mondow Utara sekaligus membuka secara resmi acara Musrembang Kabupaten pada pagi hari ini. Kepada Bapak Sirajuddin Lasena SE Emekdiv dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya hormati, saya muliakan Kapolres Pulau Mondow Utara. Saya hormati, saya muliakan Pak Kejari Kabupaten Pulau Mondow Utara. Saya hormati Pak Perwira Penghubung. Saya hormati Pak Sekretaris Daerah. Saya hormati yang mewakili Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini diwakili Pak Sekretaris. Sebentar nanti juga akan bertindak sebagai narasumber. Saya hormati para asisten yang hadir, staf ahli Bupati, staf khusus Bupati, teman-teman pimpinan perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian. Saya hormati para camat dan mungkin dengan Pak Sangadi yang sempat hadir, unsur organisasi kewanitaan PKK sempat hadir, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama,
Kepala Statistik Kabupaten Ulaan Mongondo Utara, mohon maaf, yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama, saya hormati, segenap hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini sudah memasuki Ramadan ke 14 ya, 14. Kita masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita melaksanakan puasa Ramadan, kita juga disibukkan dengan urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan. Insya Allah kita semua selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga di bulan Ramadan ini yang membawa keberkahan, kesabaran, dan rahmat bagi kita semua, lebih khusus bagi daerah kita tercinta Belaan Mongondo Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa pelaksanaan musrembang tingkat kabupaten ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri terdiri dari rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang. 3 dokumen perencanaan ini disusun secara simultan dan harus selesai pada tahun 2024. Biasanya dalam 1 tahun kita hanya menyiapkan rencana kerja pemerintah daerah. Tapi setiap masa transisi RPJMD sekaligus juga RPJP, maka tahun 2024 ini 3 dokumen sekaligus yang harus diselesaikan. Di samping menyelesaikan RKPD tahun 2025, kita juga harus menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Jadi tahun 2024 ini adalah tahun perencanaan apa yang akan kita lakukan di 2025 sampai 2024. Jadi kalau tidak menghasilkan apa yang memberi manfaat bagi masyarakat sampai dengan 2025 sampai 2045 nanti, ya kita semua dalam ruangan ini yang menanggung DP dosa. Nah, ya kan? Kalau tidak manfaat. 3 dokumen perencanaan ini disusun secara simultan dan harus selesai pada tahun 2024. Tentu ini menjadi tugas berat bagi kita semua, khususnya bagian perencanaan. Karena ketiga dokumen perencanaan pembangunan daerah ini harus kita susun dan selesaikan pada tahun ini juga, yakni RKPD tahun 2025, RPJMD teknokratik tahun 2025-2030, dan RPJPD tahun 2025-2045. Nah, itulah 3 dokumen yang harus selesai pada tahun ini. Olehnya dibutuhkan komitmen dan kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat sipil. Bersama-sama kita ciptakan ekosistem pembangunan yang dinamis
responsif terhadap perubahan, dan mampu menghadapi tantangan global dengan cara yang inovatif dan berdaya saing. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025 ini memfokuskan pada upaya pemulihan ekonomi, yaitu transformasi ekonomi lokal melalui peningkatan kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 16 tahun Bolaang Mongondo Utara menjelang 17, kita akan sweet 17 ini nanti bulan tahun 2024 ini kita 17 tahun. Ibarat kita manusia 17 tahun itu sudah memasuki usia yang mandiri, sudah memasuki usia yang dapat bertindak, berpikir dan bertindak untuk diri sendiri. Ini tantangan bagi kita semua. Usia Kabupaten Bolaang Mongondo Utara ini sudah beranjak di usia yang remaja. 16 tahun itu kita fokus pada bagaimana upaya penyelenggaraan pemerintahan itu, pelayanan publik itu dilakukan dengan baik, didekatkan dengan masyarakat, dan disempurnakan hal-hal yang kurang. Mulai 2025 kita harus berpikir, di samping pelayanan itu yang baik, yang paripurna sesuai dengan standar yang ditetapkan, pemerintah juga harus mulai berpikir bagaimana menyiapkan kantong-kantong berisi torang semua. Artinya bahwa sumber pertumbuhan ekonomi itu bagaimana kita ciptakan di Bolaang Mongondo Utara. Ya, kalau tidak kita menciptakan itu, menciptakan iklim investasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat, ya kita ibarat terminal saja, kabupaten terminal. Mau bicara pangan, jujur saja, dari pangan yang kita butuhkan, pangan apa yang kita swasembada, kita surplus di Bolaang Mongondo Utara? Coba kita sebutkan. Beras, kita tidak surplus. Apa? Rica, tidak ada jaminan produksi setiap saat yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan itu ada diproduksi di Bolaang Mongondo Utara. Telur, apa coba? Daging, ya, kita baru habis ngobrol dengan Pak Kejari kemarin situ, ya, barusan di ruangan Pak Kepala Bapelitbang. Pengusaha saja penjual telur, penjual bakso sering tidak melaksanakan usaha karena stok daging tidak tersedia. Harus ke pengusaha bakso ini impor daging dari Australia atau dari daerah tetangga. Ini PR bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Coba komoditas apa kita yang mandiri? Ini perlu ada keseriusan kita semua, OPD terkait, masyarakat, swasta dan akademisi. Kita akan fokus pada peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, sekaligus dengan welcome terhadap investasi yang masuk ke daerah. Harus mulai, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025. Tantangan terberat bagi orang. IKN sudah semakin dekat di sini. Apa yang kita akan ekspor ke sini? Apa yang akan kita bawa ke sana, komoditas kita di sana? Yang di sini apa yang kita mau bawa ke IKN? Kebutuhan komoditas apa yang dibutuhkan di IKN yang akan kita siapkan di Bolaang Mongondo Utara?
peluang, tapi sekaligus tantangan juga bagi kita semua. Ya, kalau kita ingin mau berkompetisi dengan daerah lain, kalau kita ingin menjadi pemain, memberi diri untuk berperan aktif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi nasional, ya harus terbuka. Harus berani keluar dari zona nyaman, dan harus berani keluar dari pemikiran-pemikiran yang terkotak-kotak selalu. Harus out of the box. Berpikir bahwa eksistensi kita ini 16 tahun ada di titik ini. Daerah lain ada di titik mana begitu, dan kita akan menuju kemana? Harus sudah mulai berpikir itu. Memajukan daerah ini kan tidak mau diharapkan kepada siapa-siapa, ya kepada kita di sini dalam ruangan ini, yang mau berpikir tahun depan 2025, yang berpikir sampai 2030, ya kita, yang berpikir sampai 2045 kita. Jadi wajah keadaan Bolaan Mongondo Utara sampai dengan tahun 2045 ini kita yang menggodok, kita yang mempersiapkan. Paling penting Bapak Ibu sekalian adalah sinergitas. Sinergitas. Di sini tema yang akan kita angkat itu, yang akan kita tuju nanti terhadap masa depan Bolaan Mongondo Utara, yaitu fokus pada upaya pemulihan ekonomi, transformasi ekonomi lokal melalui peningkatan kemandirian pangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tadi malam kami safari Ramadan di Sidodadi. Pulang di rumah 1:30 pas Pak Kejari Kapolres. 1:30, jadi so sahur di sana. Sahur jam 1:30, so sahur di Sangkup. Ini bukan cuma safari Ramadan. Setelah safari, ya diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sidodadi itu sekarang ini lagi panen jagung. Alhamdulillah panen ya luar biasa. Tahun-tahun kemarin posok karena ada gangguan hama. Tahun ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya panen hampir 5 ton, rata-rata 5 ton per hektar. Biasa kalau di Bolmut ini 3 sampai 4 ton sudah baik. Sidodadi itu dapat 5 ton. 5 ton per hektar. Yang sekarang ini sudah menghampiri 3.000 ton. Itu punya masyarakat. 3.000 ton. Masalah yang mereka keluhkan adalah pemasaran. Ya lagi-lagi harus dibawa ke Gorontalo. Satu desa saja Pak, 3.000 ton. Hanya Sidodadi sudah ada produksi jagung 3.000 ton. Ya petani hanya simpel saja, dibeli oleh pengumpul yang ada di desa itu. Salah satu pengumpul, ada beberapa yang ada di desa Sidodadi, itu dikumpul terus dibawa ke Gorontalo. Dicari harga yang pas, yang bersaing. Ada juga di Lolak, tapi masih di bawah 4.300-an. Kalau di Gorontalo 4.600 ya. Haruskah pemerintah daerah diam pada saat permasalahan terkait dengan pemasaran itu? Masyarakat kita kasihan hanya cari jalan sendiri-sendiri. Kapan kita boleh membangun gudang penampung di Bolaan Mongondo Utara? Terus ada BUMD yang mampu
menalangi produksi masyarakat ini dengan harga yang berimbang. Ya, kalau Gorontalo ambil 4.600, BUMD ambil 4.600. Kita tampung di sini. Nah, sekarang kan Gorontalo itu sudah ekspor sampai ke luar negeri jagung. Label jagung dari Gorontalo. Jadi semua jagung di sini masuk pintu Gorontalo. Masyarakat yang bawa langsung jual. Itu satu desa hampir 3.000 ton mau panen sekarang. Begitu juga dengan beras sekarang. Panen jadi. Pinogaluman, Bintauna, Sangkup. Rata-rata juga begitu. 6 sampai 7 ton per hektar gabah kering. Sama kasusnya. Masyarakat yang mencari cara sendiri untuk bagaimana memasarkan produksi sendiri. Jadi mau beras, mau jagung semua lari ke Provinsi Gorontalo. Ini teman-teman dari Bapeda juga ini fakta empiris ini. Ya, pemerintah daerah tidak bisa tidak bisa menahan itu produksi. Sekarang panen di Pulau Mongondo Utara luar biasa beras dengan jagung ini. Ya cuman hanya bisa mendengarkan keluhan, belum bisa berbuat apa-apa. Makanya jalan satu-satunya BUMD ini harus, Bapak Ibu sekalian, sebagai sokoguru, sebagai pemantik, pemicu bertumbuhnya ekonomi regional. Ya kalau tidak, kita tidak ada perlindungan terhadap produksi-produksi. Masyarakat jadi enggan untuk berproduktif. Ya karena pada saat mereka membutuhkan sesuatu, ya kita hanya menjadi pendengar saja. Ya, produksi melimpah, ya kita tidak bisa intervensi apa-apa terhadap itu. Ya paling tidak kita cari saja di mana yang tinggi, jual di situ, paling cuman sebatas itu. Tidak bisa berbuat lebih. Hanya BUMD ini sejak teman-teman staf khusus saya bilang bantu Bupati untuk berpikir bagaimana BUMD ini cepat dimulai, aneka usaha. Alhamdulillah kemarin sudah masuk dalam list Prolegda tahun 2024 untuk dibahas dengan DPRD. Saya sampaikan kalau tidak mau jadi ini BUMD, nanti mau serahkan Pak Omd-nya dengan Om Rudi berpikir supaya mau jadi. Karena kalau Omd-nya dengan Om Rudi, sedangkan kabupaten jadi, beliau berdua pikir. Apalagi cuma BUMD. Kita ini setiap diskusi selalu BUMD. Terus mau harap pas apa? Ya kita semua yang harus terlibat dalam rangka itu. Bapak Ibu sekalian, sementara untuk visi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025-2045, yakni Bolaang Mongondo Utara bersinergi, berkelanjutan, sejahtera, inovatif, ekonomi maju, dan religius, menjadi wilayah terdepan berbasis hilirisasi pertanian. Rangkaian proses dan tahapan penyusunan RPJPD dilaksanakan secara substantif sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur guna menjaga keselarasan antara RPJPD dengan RPJPN, RPJMD provinsi, RT RW, dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ini juga penting, keselarasan dokumen perencanaan. Membangun Bolaan Mongondo Utara ini, Bapak Ibu sekalian, tidak semata-mata hanya tugas orang yang ada di Bolaan Mongondo Utara. Tidak juga hanya tanggung jawab orang, semua stakeholder yang ada di Bolaan Mongondo Utara, mau masyarakat, swasta, atau pemerintah daerah. Tidak. Membangun Bolaan Mongondo Utara ini perlu ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi keselarasan dokumen perencanaan itu penting. Jangan pusat bicara transformasi digital misalnya, provinsi bicara pembangunan infrastruktur, kabupaten bicara pertanian. Nah, perlu ada keselarasan ini. Nah, keselarasan ini saya sudah wanti-wanti sejak awal. Alhamdulillah di Bolaan Mongondo Utara terjaga sejak Ranwal. Jadi sampai dengan Ranmihir ini, ya insya Allah keselarasan itu terjaga. Apa yang kita butuhkan, masyarakat butuhkan di Bolaan Mongondo Utara, aspirasikan di Bolaan Mongondo Utara itu, ya tidak mampu untuk orang laksanakan melalui APBD kita, ya kita bawa ke provinsi, kita bawa sampai ke tingkat pusat. Jangan kemudian itu sudah ditampung aspirasi dari masyarakat, kebutuhan masyarakat sudah disiapkan forumnya. Pada saat nanti kita mau eksekusi program melalui APBD, ya apa yang tidak mampu di cover oleh APBD ya kita diamkan. Harusnya ada effort, ada dorongan bagaimana program itu dia kita bawa ke provinsi dan kita bawa sampai ke tingkat pusat. Jangan ada teman-teman kita Bapeda provinsi untuk kita menyuarakan ini kebutuhan masyarakat Bolaan Mongondo Utara. Bolaan Mongondo Utara ini letaknya strategis di jalur Trans Sulawesi, perbatasan negara, perbatasan provinsi. Harusnya ada 3 tungku di sini yang digunakan untuk memasak. Tungku torang APBD kabupaten, tungku APBD provinsi, tungku APBN. Secara ekonomi fakta di lapangan kita kalah dengan daerah perbatasan. Jujur saja kita kalah. Pak Sek Bapeda provinsi ada pasar di perbatasan Pinogaluman. Masyarakat menjuluki pasar di Buko itu adalah pasar tukar. Jadi pelaksanaan pasar hari Minggu di Provinsi Gorontalo di Kecamatan Atinggola, hari Senin di Buko. Jadi kalau mau beli baju tidak pas di Atinggola, orang mau datang tukar di Buko. Jadi orang juluki pasar tukar. Nah, itu gambaran di masyarakat. Jadi memang teman-teman dari Bapeda provinsi juga harus lebih fokus, lebih serius bagaimana cara upaya pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu untuk meningkatkan ekonomi di daerah perbatasan. Kesan pertama masuk di Sulut itu kalau dari utara kan dari Bolaan Mongondo Utara. Bayangkan kalau ada tamu dari luar Sulut masuk malam di Bolaan Mongondo Utara, di perbatasan situ sudah, oh ini Sulawesi Utara, lewat jembatan mulai gelap, lampunya
lampu jalannya ya tidak nyala, ada lampunya tidak nyala. Nah, itu kan kesan pertama. Padahal ini batas provinsi. Begitu juga batas gapura itu. Penting juga itu Pasek. Itu pas kita masuk di wilayah Gorontalo, wah bagus, megah DP batas. Kalau pas masuk di sini itu dibangun tahun, kalau tidak salah orang masih kecil sudah ada itu batas itu, belum pernah pugar. Ya siapa tahu Pasek pas balik ke sana sudah memasukkan dalam RKPD provinsi ya, di PUTR Provinsi Sulawesi Utara. Banyak hal Pasek yang orang bisa diskusikan untuk terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bulaang Mongondo Utara. Tambah lagi Pasek, saya sudah sampaikan kemarin dengan teman-teman dari Badan Perbatasan Daerah di Sungai Andagile itu. Nah, tiap tahun itu wilayah Sulut berkurang karena ada abrasi. Di sebelah Gorontalo mereka sudah pasang tanggul, sebelah sininya enggak. Nah, jadi setiap ada banjir, ada abrasi, ya tergerus orang daratan. Nah, jadi masalah ini sudah lama juga, nggak tahu berakhir kapan. Masyarakat di desa pusat atau desa Kayogo itu tiap saat kasihan, banyak tanaman sudah hanyut, kelapa macam-macam, kubur malah sudah hanyut. Itu sudah lama, sudah kami koordinasikan dengan balai, sudah diukur, sudah. Nah, ini penting juga karena ini masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian karena setiap tahun kita mengalami itu. Jadi keselarasan dokumen perencanaan ini penting untuk mensinergiskan apa yang kita tangkap aspirasi masyarakat, kemudian dilaksanakan baik oleh APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Bulaang Mongondo Utara tahun 2025 ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, masukan dan kesepakatan antar berbagai pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Sedangkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD 2025-2045 ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, masukan dan kesepakatan antar berbagai pemangku kepentingan terhadap visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara luas, berpartisipasi dan berperan dalam perencanaan pembangunan daerah guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bulaang Mongondo Utara yang selaras dengan RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara yang nantinya akan menjadi rujukan bagi para calon kepala daerah dalam merumuskan visi dan misinya pada tahun 2025-2045. Saya yakin bahwa Musrenbang hari ini akan menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen kita semua dalam memajukan daerah kita. Saya berharap bahwa hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat Bulaang Mongondo Utara. Hal penting lainnya yang perlu saya ingatkan pada kesempatan ini adalah pentingnya peran kita semua untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi daerah tetap kondusif.
Saya berharap kepada semua jajaran aparatur pemerintah sampai pada tingkat terkecil, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, agar dapat bersama-sama menghadirkan suasana yang damai dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Terakhir, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Forkopimda atas sinergitas dan kerjasama yang baik dalam membangun daerah ini. Terima kasih pula kepada narasumber dan juga panitia yang telah bekerja keras dalam persiapan acara ini, serta kepada seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi berarti. Semoga diskusi dan hasil dari Musrembang kali ini dapat menjadi tonggak awal bagi terwujudnya visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing bagi daerah kita yang sama kita cintai. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang tingkat Kabupaten tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025 dan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondo Utara tahun 2025-2045 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sirajuddin Laksena SE Emekdiv yang telah berkenan memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya menjadi insight yang luar biasa bagi kita semua. Dan sebagai wujud apresiasi kita, boleh Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini panitia penyelenggara melalui Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondo Utara telah menyiapkan 3 door prize pada kita semua ya, dan untuk itu berkenan kiranya untuk door prize yang pertama kami memberikan kesempatan kepada pejabat Bupati Bolaang Mongondo Utara untuk dapat menyampaikan 2 buah pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Kami persilakan. Sebelum pertanyaan, DP isi itu apa? Karena DP isi tergantung pertanyaan. Kalau DP isi di atas 50 juta, pertanyaan keras. Oh boleh, 100 juta lebih itu DP. Ya Bapak Ibu sekalian, dari apa yang kita bicarakan sudah 1 bulan lebih, bahkan 2 bulan tentang dokumen perencanaan, saya ingin meminta kepada siapa yang hadir di luar orang Bapeda, karena orang Bapeda ini yang menyusun, kira-kira masalah saja, 3 saja, 3 masalah di bidang pertanian di Bolaang Mongondo Utara itu apa? 3 masalah. 3 masalah bidang pertanian, di bidang pertanian di Bolaang Mongondo Utara yang selama ini menjadi masalah di Bolaang Mongondo Utara, 3 saja. Kita mau lihat dulu bukan orang pertanian. Pak Ustadz, melihat dari sisi kacamata orang agama, kira-kira apa? Baik, terima kasih. Jadi ini hanya tebak-tebakan saja, tapi juga ada bisikan dari petani. Yang pertama ini masalah pengairan, yang kedua masalah pupuk, dan yang ketiga pertama masalah apa? Pengairan.
pengairan. pengairan. Yang kedua pupuk dan ketiga adalah bibit. Bibit. Apa namanya? Tanaman. Kalau itu bukan cuma masalah Bolaang Mongondo Utara, masalah nasional itu. Ya, saya hargai Pak Ustadz. Nah, kira-kira apa khusus di Bolaang Mongondo Utara? Ya, kalau pupuk benar masalah pupuk. Tapi kalau di Sangkup itu masalah pupuk bukan masalah. Tidak masalah. Di Sidodadi itu bukan masalah. Ada satu petani dia sampai 1000 koli pupuk yang dia butuhkan tersedia. Masalahnya ini ya pupuk ada tidak mampu, ya itu dia. Kalau pupuk dia bukan masalah berarti ya kecuali petani yang musiman, yang dia mau tanam, kalau dapat bantuan pupuk, dapat bantuan bibit, dapat bantuan, nah itu yang petani musiman. Apa kira-kira di luar staf khusus dulu? Ini Boulofuyu. Ini coba anak muda Gen Z, generasi milenial. Coba dari perspektif generasi muda, apa masalah pertanian Bolaang Mongondo Utara? 3 saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya lihat masalah di Bolaang Mongondo Utara itu tentang pertanian, Pak. Itu yang pertama yang dibahas Bapak tadi yaitu adalah pemasaran. Pemasaran di Bolaang Mongondo Utara itu untuk pertanian itu masih sangat kurang karena di para petani-petani Bolaang Mongondo Utara itu masih mengekspor yang dorang dapat itu ke Gorontalo, yaitu yang pertama pemasarannya, Pak. Yang kedua saya lihat selain pemasaran, para petani di Bolaang Mongondo Utara itu belum mendapatkan edukasi yang lebih kalau DP edukasi pupuk itu lebih bagusnya di mana, begitu. DP pupuk padi itu apa DP bagus. Baru DP hama ini bagaimana orang kasih kasih abis ini hama ini mau pakai apa. Jadi DP edukasi yang harus orang kasih petani-petani Bolaang Mongondo Utara. Itu harus saya harapkan kepada pemerintah agar supaya bisa lebih mengedukasikan kepada petani-petani, Pak, begitu. Kalau yang ketiga untuk pembangunan produksi sih, Pak, menurut saya untuk pembangunan produksi. Sekian. Iya. Ya, tepuk tangan. Ya, yang kasih nilai siapa ini? Nah, Kadis Pertanian kasih nilai. Seboleh ini? Seboleh? Nah, seboleh. Mari DP hadiah. Sini deh. Ya, ada pemasaran, ada edukasi, dan ada pusat produksi. Ya, memang kemarin waktu diskusi dengan teman-teman staf ahli dari IPB, ya masuk ada beberapa hal. Kira-kira menurut pandangan staf khusus Pak Paca, ya, anggapnya apa ini? Menyerap aspirasi. Mike, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi diskusi ini. Tapi ada satu hal mungkin yang saya ingin berikan masukan. Ini bukan pertanyaan tapi masukan. Bahwa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh adik tadi soal edukasi. Edukasi ini perlu ditingkat. Di mana masih terdapat perbedaan ketidakseragam musim tanam. Iya. Ini sangat tidak produktif. Kenapa? Ini juga jika ada hama datang, kalau musim tanam tidak seragam begini, ini petani bisa kalah. Itu sumber masalah sebetulnya. Karena kita masih percaya dengan pawang-pawang.
Selalu ketika dibilang ya alasannya kakai dulu batanam jaga lia bulan, lia air naik, lia air turun. Nah, air naik ini yang berbahaya ini, sehingga edukasi tadi menurut adik tadi itu benar. Itu perlu ditingkatkan. Kemudian tentu dari Bapeda dalam perencanaan anggarannya mungkin lebih men-stressing soal pertanian, karena itu resources yang kita bisa andalkan. Tadi kalau bicara edukasi tentu harus ada pemberdayaan terhadap PPL, Ibu Kadis. Terkadang PPL mau ke sana kemari itu ada keterbatasan soal biaya operasional. Ini juga perlu diperhatikan oleh perencanaan anggaran daerah. Untuk provinsi jangan kasih biar orang di sini. Mohon izin, boleh membias ke provinsi sedikit. Jangan kasih biar Pak. Illegal fishing baku ajar terus di sini. Sementara kewenangan kelautan itu ada di provinsi. Sampai bertanya begini, ini orang provinsi tahu enggak pengoboman ikan yang ada di sini? Dia bisa diberikan beban itu ke daerah Pak. Kewenangan ada di provinsi, anggaran pun kita terbatas, fiskal kita sini sangat terbatas. Kita mengeluh ke Pak Polisi juga mau ke Kayung Pak, enggak Badayung, mesti ada operasional ke sana. Ini Pak, hadirkan. Kalau boleh Ibu Susi Pemodela hadirkan dia jadi kepala dinas perikanan provinsi Pak. Hancur kita punya terumbu karang sini. Sementara kita tidak punya kewenangan di sini Pak. Selalu di berbagai forum tapi sampai hari ini belum ada penyelesaian masalah Pak. Mohon maaf Pak Bupati, ini izin ini saya karena ada provinsi Bapeda, saya harus sampaikan ini. Ini sementara Pak, nanti didiskusi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu nilai lebih tinggi ini tuh. Nilai lebih tinggi. Ya, satu lagi. Coba dari tema dan visi pembangunan Bolmut 2025 sampai 2045. Coba sebutkan tiga sektor yang harus diprioritaskan, yang dapat menjadi cikal bakal terbentuknya atau bertumbuhnya ekonomi daerah. Nah, mulai 2025 sampai 2045. Sektor apa sih yang harus orang mau garap baik-baik supaya ini ekonomi masyarakat ini dia tumbuh? Kira-kira apa? Ya, Pak Ustadz. Silakan Pak Dokter. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat gesturnya Pak Bupati waktu menyampaikan sambutan tadi itu memang banyak hal yang perlu kita baku bantu akan di Bolmut ini. Macam ada beban Pak Bupati menyampaikan itu karena sudah 17 tahun, tapi kita macam tidak boleh makan sendiri. Tapi kita semua sudah melihat itu. Kembali ke yang dimaksud oleh Pak Bupati, 3 hal yang perlu dimajukan menurut saya adalah: pertama, sektor pariwisata; yang kedua, pertanian dan perikanan; dan ketiga mungkin berkaitan dengan pendidikan. Saya lihat di Bolmut belum ada kampus perguruan tinggi. Pertanian dan semua urusan di daerah itu sebetulnya harus ada bukti-bukti penelitian dari mahasiswa. Kalau saya melihat ke belakang, Garut dengan Bolmut itu kelahiran yang sama. Tapi di Garut itu sudah 2 kampus di sana. Di Bolmut belum ada,
yang ada itu hanya kelas jauh. Sementara kelas jauh itu di dikti itu ada file catatan untuk kedepannya tidak bisa kelas jauh. Oleh sebab itu mungkin 3 hal ini apa kita sudah pernah rencanakan tapi belum jadi-jadi, atau bahkan tidak ada keinginan sedikit pun untuk memajukan itu. Atau jangan sampai hanya di pikirannya Pak Bupati mau memaju dan yang lain tidak mau ikut itu. Satu catatan kecil mungkin yang saya ingin sampaikan kaitan dengan ini. Waktu pertemuan kedua dalam kegiatan yang sama, waktu itu Pak Sekda, ada ketua DPRD, saya sampaikan mungkin imamah yang diikuti oleh kita yang di bawah ini juga menjadi tolak ukur juga. Contoh misalnya kemarin itu banyak sekali masyarakat susah katanya mendapatkan pupuk. Catatan Pak, ada ketua DPR waktu itu saya tanya, masyarakat katakan bahwa pupuk itu susah sekali mau beli nanti di anggota DPR, dan dilayani itu kecuali dia punya kelompok. Betul atau tidaknya itu, ini satu kondisi juga yang saya tidak tahu apa Pak Bupati tahu itu atau jadi mungkin ini hal-hal mungkin bagian dari keinginan untuk sama-sama baku bantu untuk kepentingan daerah. Terima kasih. Terima kasih Pak Doktor. Memang 3 yang disebutkan tadi sudah masuk dalam tema RKPD 2025, yaitu pariwisata, pertanian, dan perikanan, dengan terakhir pendidikan. Jadi boleh kasih hadiah yang kurang lebih 150 juta. Mana itu hadiah? Nah. Ya, dan mohon izin Pak Penjabat Bupati untuk door prize yang terakhir. Ya, kami mohon Pak Penjabat Bupati boleh mencabut satu, dan Bapak Ibu nomor yang nanti akan dicabut oleh Penjabat Bupati. Oh, mohon izin. Ya, kami berikan kesempatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri bersama-sama dengan Kapolres Bolaang Mongondo Utara. Ya, dan Bapak Ibu nomor yang nanti akan dicabut oleh Kepala Kejaksaan Negeri berada di bawah kursi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan juga ada di bawah kursi Forkopimda. Nanti boleh dilihat. Ya, di belakang ya. Jadi Bapak Ibu boleh dicek nomor yang nanti akan dicabut oleh Kapolres Bolaang Mongondo Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan tadi yang dicabut oleh Pak Kajari. Jadi karena ini bulan suci Ramadan, sebelum saya bacakan bisa berdoa dulu, masing-masing berdoa mungkin supaya dapat ya. Yang beruntung adalah 1. Ya, berarti kalau yang nomor 2 udah enggak ini. 1 0 8 108, iya.
Bapak Ibu yang memiliki nomor 108 sudah dicek di bawah tempat duduk. 108. 108. Kalau Bapak Litbang yang dapat kita ganti tuh, kita tukar lagi. Tidak berlaku untuk teman-teman dari Bapak Litbangda. 108 untuk door prize yang ketiga, door prize yang terakhir. Lima, 4, 3, 2, 108. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Sekali lagi mohon izin. Pak Kapolres lagi. Ya. Ya. Terima kasih. Saya akan membacakan untuk hadiah yang ketiga. Yang pertama 1, 2, 0. Iya 120. 120 untuk door prize yang ketiga. Untuk teman-teman Bapak Litbang, kalau Bapak Litbang yang dapat kita ulang lagi on. 120. Mohon izin 120. Tidak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi Pak. Ya, kita ulang lagi. Ya, kesempatan yang ketiga ya. Untuk door prize yang ketiga, door prize yang terakhir. Kali ini Pak Kajari. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ada ini. 6, 5. 65. Mohon izin. Ada? 65. Oh ya, betul. Kepala Dinas Perikanan, selamat kepada Ibu Kadis. Mohon izin Ibu Kadis ya boleh mengambil tempat. Memang kalau jaksa so menetapkan selalu betul. Ya, dan door prize akan diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bolangmondo Utara kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bolangmondo Utara. Ya, dan Bapak Ibu untuk terobosan dalam mendorong UMKM di Kabupaten Bolangmondo Utara, saat ini pihak penyelenggara telah menyediakan souvenir atau cindera mata pada Bapak Ibu sekalian, yaitu berupa produk-produk lokal UMKM yang ada di Bolangmondo Utara yang telah dikemas dalam goodie bag yang saat ini sudah berada di tangan Bapak Ibu untuk dapat dibawa pulang. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama, mohon izin penjabat Bupati Bolangmondo Utara, Kapolres Bolangmondo Utara, Kepala Kejaksaan Negeri, Perwira Penghubung, Sekretaris Daerah, dan juga Sekretaris Bapeda Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat mengambil tempat dalam sesi foto bersama. Mohon izin teman-teman fotografer. Baik teman-teman fotografer, mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon izin untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya mengundang staf ahli Bupati dan pimpinan instansi vertikal untuk dapat mengambil tempat untuk sesi foto yang kedua. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Staf ahli Bupati dan pimpinan instansi vertikal berkenan kembali ke tempat semula. Untuk sesi foto yang ketiga mengundang
para staf khusus Bupati dan Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah. Untuk sesi foto yang ketiga kita akan bagi dalam 2 sesi. Baik, untuk sesi foto yang ketiga kami mengundang para staf khusus Bupati. Bersiap sesudah ini Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah. Ya, boleh menyesuaikan Bapak ya, para staf khusus Bupati. Mohon izin teman-teman fotografer ditahan dulu. Baik, mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih para staf khusus Bupati. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah. Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah atau yang mewakili kami undang. Ya, mohon ditahan dulu teman-teman fotografer. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih, sesi foto bersama selesai. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Untuk itu acara kami serahkan kepada Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolangmondo Utara untuk dapat memandu acara sesi penyampaian materi. Kepada Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolangmondo Utara, Bapak Aroman Talibo, SPT, disilakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini penjabat Bupati Bolangmondo Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berkenan meninggalkan tempat pelaksanaan kegiatan untuk menghadiri agenda kedinasan lainnya. Ya Bapak Ibu, kami mohon untuk tidak ada yang dapat meninggalkan tempat ini karena acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Sekretaris Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu acara selanjutnya kami serahkan kepada Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolangmongo Utara.